Dia tuh udah menyatakan keinginannya untuk dibekukan dan diawetkan jika meninggal. Tim Cryonic Society California pada saat itu dalam kondisi yang tidak siap. Bahkan sudah ada 9 pasien yang terpaksa dicairkan Darksiders. Hello, Darksiders. Pernah dengar kisah Mr. Freeze? Musuhnya Batman yang istrinya menderita penyakit parah, kemudian mayatnya dibekukan dalam suhu yang sangat rendah untuk dihidupkan kembali. Nah, ternyata eksperimen Mr. Freeze ini pernah dilakukan umat manusia untuk pertama kalinya. Waktu itu di tahun 1967 Darksiders. Eksperimen mengerikan demi kemajuan teknologi dan keabadian manusia. Noni Penny akan membahas lengkap apa sih yang membuat para ilmuwan berusaha hingga saat ini untuk menciptakan teknologi di masa depan yang membuat hidup manusia kekal dan abadi Darksiders. Siapa sih manusia pertama yang rela tubuhnya menjadi kelinci percobaan dalam eksperimen ini? Apakah ada jaminan mayatnya akan berhasil dihidupkan kembali? Dan bagaimana prosesnya Darksiders? Yuk kita bahas lengkap. Jangan lupa diklik subscribe dan loncengnya dulu ya, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah dan sejarah kelam yang akan Noni Penny bagikan di video berikutnya. Kalau Darksiders suka dengan video ini, jangan lupa juga di like dan di komen ya. Aku pasti baca semua komen dari kalian. Terima kasih atas supportnya Darksiders. Stay strong, Darksiders. Last night, a middle-aged couple was stabbed to death in a case that has striking similarities to the mass murder Saturday of actress Sharon Tate. Bundy is scheduled to die in Florida's electric chair tomorrow morning at 7. The killing of Colombian drug lord Pablo Escobar is sending a tougher message. At least that is the hope, is to surrender or you will be killed. In the 1950s and 60s, the CIA conducted a sinister secret program to master the science of mind control. The Soviet Union has suffered one of the worst disasters in the history of nuclear power. Profesor James Hiram Bedford, dia lahir pada tanggal 20 April tahun 1893. Dia adalah seorang pensiunan profesor psikologi di University of California. Prof. Bedford menderita penyakit kanker ginjal Darksiders yang telah menyebar sampai ke paru-parunya. Dan seperti yang kita tahu, kanker sampai sekarang ini belum ada obatnya Darksiders. Nah, pada tahun 1967, di usianya yang ke-73 tahun, akhirnya Prof. Bedford sekarat dan meninggal dunia. Tepatnya saat itu pukul 13.15, Prof. Bedford mengembuskan nafas terakhirnya di sebuah panti jompo dan dioperasikan oleh pasangan Raymond dan Mildred Vest. Di mana bangunan panti jompo itu sebenarnya adalah properti milik Prof. Bedford sendiri Darksiders, yang disewa oleh pasangan ini sudah sejak lama, lebih kurang 16 tahun lamanya. Nah, yang menjadi sejarah bukanlah bagaimana dia meninggal Darksiders, tapi apa yang terjadi setelah dia meninggal. Ternyata bertahun-tahun sebelum Prof. Bedford meninggal, dia tuh udah menyatakan keinginannya untuk dibekukan dan diawetkan jika meninggal, agar puluhan tahun kemudian dia bisa dibangkitkan kembali, saat ilmu pengetahuan di masa depan sudah mampu untuk membangkitkannya, dan obat dari penyakit kansernya sudah ditemukan. Dalam wasiatnya, Prof. Bedford juga sudah menyisihkan uang sebanyak 100.000 US dollar Darksiders, jumlah yang sangat besar untuk di tahun 1967 ya. Kalau diperlihatkan sekarang ya kisarannya 14 miliar rupiah. Uang ini akan digunakan untuk biaya penelitian cryonics atau kapsul bajanya dan nitrogen cair yang akan menjaga tubuh Prof. Bedford tetap beku di minus 200 derajat ketika dia sudah dinyatakan meninggal. Walaupun pada akhirnya uang itu sedikit terpakai oleh istri dan anaknya di pengadilan karena memperdebatkan wasiat dari Prof. Bedford yang ingin dibekukan dengan para anggota keluarga besarnya Darksiders. Wajar aja ya, karena memang belum ada nih sejarahnya manusia yang berhasil dihidupkan kembali. Dan Prof. Bedford menjadi relawan pertama dalam eksperimen ini. Relawan yang rela menggunakan uangnya sendiri untuk hal yang belum pasti Darksiders. Oh ya, sebenarnya lembaga Life Extension Society, lembaga krionik pertama di dunia, sudah menawarkan gratis tanpa biaya ke beliau. Tapi bukti dukungan penuh dari Prof. Bedford akan kemajuan teknologi ini, dia tetap mau membayar sendiri Darksiders dengan harga yang fantastis.
Nah, untuk memperingati Prof. Bedford sebagai manusia pertama dalam krionik, setiap tanggal kematiannya 12 Januari diperingati sebagai James Bedford Day. Nah, bagaimana sih prosedur pembekuan Prof. Bedford saat itu, Docksiders? Jadi tim yang terlibat untuk mengawetkan tubuh Prof. Bedford terdiri dari 3 orang. Mereka adalah Dr. Dante Bruno, seorang dokter ahli biofisika. Yang kedua ada Robert Prihoda, ahli kimia dan futuris Amerika. Dan Robert Nelson, Presiden Cryonic Society of California. Mereka inilah tim yang terlibat dan mengkoordinir apa saja sih yang harus dilakukan sejak awal Prof. Bedford dinyatakan meninggal. Saat itu pukul 13.15, yang menyatakan Prof. Bedford meninggal adalah dokter kepercayaannya, Dr. B. Reynold Abel, dengan penyebab resmi oksigenasi yang tidak memadai akibat kanker yang telah menyebar. Dr. B. Reynold Abel sembari memanggil dan mencari bantuan dari Cryonic Society California, segera melakukan pernafasan buatan dan pijatan jantung atau CPR, Docksiders. Ini dilakukan untuk menjaga sirkulasi tubuh dan otak dari Prof. Bedford agar tidak rusak karena kekurangan oksigen. Dia juga harus mengemas tubuh Prof. Bedford dengan es terus-menerus. Proses ini disebut deanimasi, Docksiders. Dr. Abel juga segera menyuntikkan heparin yang dipercaya bisa mencegah pembekuan darah. Lalu, di mana sih tim krionik Prof. Bedford, Docksiders? Noni Penny menemukan fakta bahwa tim Cryonic Society California pada saat itu dalam kondisi yang tidak siap. Semua orang panik mencari Nelson, satu dari 3 orang kepercayaan Prof. Bedford untuk membekukan dirinya. Hingga 1 jam lamanya, barulah Nelson datang bersama tim lainnya, Dr. Bruno dan Robert Prihoda. Mereka berusaha menyuntik tubuh Prof. Bedford dengan larutan pelindung, DMSO, dimetil sulfoksida. Larutan pelindung ini adalah bahan kimia yang dianggap mampu untuk melestarikan organ dan jaringan, Docksiders. 2 jam kemudian, mayat Prof. Bedford yang masih terbungkus spray yang berisi es dan air segera dipindahkan ke sebuah kotak yang berinsulasi busa. Kemudian kotak itu dilapisi kain dan lempengan dry ice setebal 1 inci, Docksiders. Mayat Prof. Bedford dibekukan di suhu minus 79 derajat Celcius dan akan segera disimpan ke dalam nitrogen cair minus 196 derajat Celcius di Phoenix, Arizona. 6 hari berlalu, akhirnya Prof. Bedford diterbangkan ke fasilitas CryoCare milik Edward Hope di Phoenix, Arizona. Tapi ternyata nggak lama di sana, Docksiders, cuma 2 tahun aja. Kemudian dia dipindahkan ke Galliso, California, kemudian ke TransTime, California, dan akhirnya sejak tahun 1991 dia disimpan di Elker Life Extension Foundation di Scottsdale, Arizona sampai sekarang, Docksiders. Ide krionik nggak mungkin muncul tanpa adanya peristiwa atau kisah nyata yang membuat para ilmuwan yakin di masa depan krionik ini akan berhasil, Docksiders. Salah satu kisahnya yaitu Jane Hiller tahun 1980. Dia pernah beku dan pingsan karena berjalan beberapa jam di tengah suhu minus 22 derajat Celcius. Tubuhnya saat itu kaku dan diselimuti kristal es. Saat diukur, suhu tubuhnya mencapai minus 10 derajat Celcius, Docksiders. Semua orang berpikir dia akan meninggal. Tapi setelah dihangatkan selama 6 jam oleh petugas medis, ternyata dia sadar kok, Docksiders. Bahkan dia nggak lumpuh, nggak kehilangan ingatan. Semuanya normal. Begitu juga kasus orang-orang yang jatuh ke danau es berjam-jam, tapi dia masih bisa survive dan hidup normal kembali. Nah, ternyata lebih awal lagi, tahun 1962, seorang ilmuwan fisika dan penulis fiksi ilmiah, Robert Ettinger, dia menulis buku berjudul The Prospect of Immortality, di mana dia meyakini bahwa manusia itu bisa loh membekukan dan mengawetkan diri hingga nanti dibangkitkan kembali saat teknologi dan obat-obatan sudah lebih maju. Dari sinilah, Docksiders, awalnya para ilmuwan tertarik mendalami krionik. Nah, Robert Ettinger, si penggagas krionik ini, meninggal pada tahun 2011 lalu, Docksiders, di usianya yang ke-92 tahun. Dan ya tentu aja beliau dibekukan dengan krioniknya. Sampai sekarang tubuhnya masih utuh, tersimpan dengan baik. Sama dengan Prof. Bedford yang sudah 54 tahun menunggu untuk dibangkitkan kembali. Jadi idenya itu sebenarnya adalah mempertahankan pikiran.
Karena tubuh yang rusak akibat penyakit akan bisa sembuh kok di masa depan, selama otak, memori, dan pikiran manusia itu nggak rusak. Nggak cuma itu, ada 2 pemahaman lagi nih Darksiders dalam kriogenik, yaitu manusia yang mati menurut hukum dan manusia yang mati total. Apa sih bedanya, Darksiders? Ketika manusia mati menurut hukum, itu artinya kematian dinyatakan dan legal oleh dokter ketika jantung si pasien telah berhenti, Darksiders. Tapi beberapa fungsi otaknya masih ada. Sedangkan mati total artinya semua fungsi otak seseorang sudah benar-benar berhenti. Nah, mempertahankan fungsi otak inilah bagian paling penting pada prosedur krionik. Fakta yang Noni Penny temukan, sampai dengan tahun 2017, sudah ada 300 tubuh loh yang dibekukan di Amerika. Dan 50 tubuh lagi di Rusia, Darksiders. Bahkan sudah ada 3.000 orang yang masih hidup sudah mendaftarkan diri untuk dibekukan dengan krionik. Banyak manusia yang tertarik untuk hidup abadi di masa depan. Mau tahu berapa biaya untuk krionik sekarang, Darksiders? Di Amerika untuk mengawetkan seluruh tubuh, kisarannya 28.000 sampai 200.000 US dollar. Atau 390 juta sampai 2,8 miliar rupiah, Darksiders. Kalau mau awetkan kepala saja, biayanya turun setengahnya. Penasaran kenapa ada yang mau diawetkan hanya kepala aja, Darksiders? Karena nantinya otak yang diawetkan itu akan diunduh ke agen robotik masa depan, Darksiders. Walaupun peminatnya terus bertambah, Noni Penny menemukan fakta bahwa sudah banyak juga lembaga krionik yang tutup atau gulung tikar karena kekurangan biaya. Bahkan sudah ada 9 pasien yang terpaksa dicairkan, Darksiders. Kemajuan teknologi sudah tidak dapat kita sangka lagi. Banyak sekali percobaan untuk mengawetkan mayat demi kehidupan yang abadi. Beberapa percaya bahwa teknologi adalah suatu cara untuk memperoleh keabadian. Namun akan selalu ada pertentangan antara kemajuan teknologi dengan kepercayaan. Keyakinan yang selalu bertolak belakang dan tidak bisa berjalan beriringan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Noni Penny makin semangat bikin video-video baru dan fakta-fakta kelam lainnya ya. Mampir juga ke podcast Spotify, konten TikTok, akun Facebook, dan Instagram Noni Penny ya, Darksiders. Stay strong, Darksiders.